Halo semuanya, selamat jumpa saudara-saudaraku, anak-anakku, para pelajar, siswa SMK, SMA, dan sederajat. Pada kesempatan ini, Palinus akan membahas soal dan serta menjawab soal-soal yang ada dalam buku Pendidikan Pancasila kelas 10 Kurikulum Merdeka. Ada di halaman 32 sampai dengan 35. Di sini ada 20 soal pilihan ganda dan ada 5 esai ya. Mari kita bahas bersama-sama kira-kira apa yang menjadi jawaban yang tepat dalam soal yang diberikan kepada kita. Jadi sekali lagi ini adalah asesmen pembelajaran bab 1. Kita langsung saja pada pilihan gandanya. Kita pilih jawaban yang paling benar di antara pilihan A sampai E yang diberikan kepada kita. Mungkin teman-teman semua sudah menjawabnya, dan kalau ada yang kurang nanti mari kita berikan di kolom komentar. Kita akan perbaiki ya. Oke, baik. Soal nomor 1. Saat pelaksanaan kegiatan belajar mengajar pendidikan Pancasila berlangsung, ibu guru memerintahkan anak-anak membentuk kelompok untuk mendiskusikan tentang permasalahan di masyarakat yang mengancam keutuhan bangsa Indonesia. Saat kegiatan diskusi berlangsung, setiap kelompok harus mengedepankan prinsip musyawarah sebagaimana dikemukakan oleh Muhammad Yamin sebagai prinsip. Di sini pilihannya kebangsaan, kemanusiaan, ketuhanan, kerakyatan, kesejahteraan rakyat ya. Nah, jawaban yang paling tepat dalam hal ini adalah kerakyatan ya. 5 poin ini memang sebagai konsep dasar Pancasila menurut Muhammad Yamin. Nah, ini karena berkaitan dengan membentuk kelompok dan mendiskusikan tentang permasalahan di masyarakat, maka tentu dalam diskusi kelompok itu ada pembicaraan bersama. Maka di dalam sila keempat menurut Muhammad Yamin itu masuk bagian kerakyatan, di mana kerakyatan menurut Muhammad Yamin mempunyai 3 anak poin, yaitu permusyawaratan, kebijakan, dan perwakilan. Oke, nomor 2. Saat ini masyarakat banyak menggunakan media sosial sebagai sarana komunikasi. Namun dalam realitasnya banyak konflik atau masalah ya yang muncul karena kesalahpahaman dalam penafsiran atau penerjemahan pesan melalui media sosial. Hal ini tentunya akan mengganggu keselarasan hubungan anggota masyarakat dalam konsep negara. Itu kita pilih konsep kemanusiaan ya, karena di sini soal media sosial dan lain sebagainya itu menyangkut tentang peri kemanusiaan ya. Nomor 3. Perhatikan beberapa pernyataan berikut ini. 1. Tidak memandang rendah bangsa lain. 2. Mengutamakan prinsip kesetaraan, kesamaan, dan keadilan. 3. Berdasarkan keinginan bersama seluruh anggota masyarakat. 4. Kerjasama antar bangsa untuk membangun dan menjaga perdamaian dunia. 5. Kesetaraan dari aspek sosial ekonomi. Nah, di sini yang ditanyakan kepada kita, prinsip dari nasionalisme dan kebangsaan Indonesia itu apa? Nah, apakah 1, 2, dan 3 dan lain sebagainya? Nah, kita lihat dulu pertama bahwa kalau berbicara soal nasionalisme itu berarti tentang kecintaan bangsa ya. Sifat patriotisme seseorang mencintai bangsanya dengan tidak mencintai dengan tidak merendahkan bangsa lain dalam arti luas ya. Kalau dalam arti sempit memang ya mempertahankan, mencintai Indonesia negara kita dan merendahkan orang lain atau bangsa lain.
Dan ini kalau dalam arti sempit ini yang kita ikutin, maka muncul nanti aliran yang disebut dengan paham Calvinisme ya. Nah, di sini mungkin agak harus hati-hati dan teliti kita untuk menjawab pertanyaan yang nomor 3 ini. Ya, nomor 1 mungkin masuk ya. Kemudian kalau nomor 2 mengutamakan prinsip kesetaraan, kesamaan dan keadilan, ada nggak hubungannya dengan nasionalisme ya, mencintai negara sendiri. Nah, ini kita lewatin dulu. Kalau nomor 3 berdasarkan keinginan bersama seluruh anggota masyarakat, berarti berdasarkan keinginan. Kalau tidak ingin gimana ya. Keempat, kerjasama antar bangsa untuk membangun dan menjaga perdamaian dunia. Berarti kalau dunia damai termasuk negara kita, berarti tanda bahwa kita mencintai negara kita dong ya. Kemudian yang kelima, kesetaraan dari aspek sosial ekonomi. Ini mungkin tidak masuk ya. Ini udah jauh dengan soal kecintaan terhadap negara. Ya, ini memang positif tapi tidak masuk di dalamnya. Maka yang kita pilih di sini adalah 1, 2, dan 3. Berarti bagian A ya. Bagian A. Nomor 4, adanya perbedaan tentang konsep negara di antara panitia 8 menyebabkan perumusan dasar negara menjadi lebih alot. Sila yang menjadi sumber perdebatan itu berbunyi, kira-kira di bagian ini, di pilihan ini mana yang lebih benar ya anak-anakku? Nah, tentu perdebatan itu soal ketuhanan dengan menjalankan syariat Islam bagi para pemeluknya. Nah, ini yang menjadi perdebatan. Nanti dihubungkan dengan bahwa negara kita itu adalah negara Kesatuan Republik Indonesia yang beraneka ragam suku, agama, bangsa dan lain sebagainya ya. Dengan demikian ini menjadi perdebatan di panitia 8 pada saat itu. Nomor 5, dalam hal kebebasan beragama, negara tidak memiliki hak untuk mengatur seseorang dalam memilih agama atau mencampuri seseorang atas kebebasan beragama, dan tidak boleh membeda-bedakan seseorang dari agamanya. Hal ini menunjukkan nilai-nilai Pancasila dari unsur ketuhanan yang Maha Esa. Tentu sila pertama ya yang membahas tentang itu, bahwa kita percaya kepada Tuhan yang Maha Esa berdasarkan iman dan kepercayaan kita masing-masing. Tentu 6 agama yang ada dan resmi di Indonesia, kita harus memilih sesuai dengan keinginan, kebebasan untuk menganutnya, untuk mengimaninya. 6. Formulasi atau perumusan dari semangat kebangsaan atau nasionalisme untuk membangun masa depan bersama dalam suatu negara dalam berbagai bentuk serta sistem pemerintahannya. Ini merupakan salah satu nilai Pancasila dari unsur persatuan ya. Persatuan sila ketiga, persatuan Indonesia. Ketujuh, kekuasaan tertinggi di tangan rakyat. Kekuasaan tertinggi di tangan negara dan kedaulatan merupakan milik segenap rakyat Indonesia yang dimanifestasikan melalui pemilihan umum berkala. Hal ini menunjukkan nilai Pancasila dari unsur bagian D, kerakyatan. Ya, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Karena rakyat adalah yang utama, kedaulatan rakyat harus dijaga ya. Di dalam hal ini, anak-anakku para pelajar dimanapun Anda berada, bahwa negara kita itu juga negara demokrasi, di mana dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Jadi kekuasaan tertinggi di tangan rakyat dan kedaulatan itu merupakan milik kita sebagai rakyat ya. 8. Segala hal yang berkaitan dengan pelaksanaan dan penyelenggaraan negara, peraturan perundang-undangan, kebebasan dan hak asasi manusia harus dijiwai oleh nilai-nilai agama. Hal ini menunjukkan implementasi dari nilai-nilai yang terkandung dalam sila ke-1 ya.
ketuhanan yang Maha Esa, di mana sila yang pertama ini adalah menjiwai seluruh sila yang lainnya, sila 2, 3, 4, dan 5. 9. Setiap warga negara Indonesia mendapat perlakuan yang adil dan seimbang dalam bidang hukum, politik, sosial, ekonomi, dan kebudayaan. Hal ini menunjukkan pengalaman nilai sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di bawah ini yang bukan merupakan sikap dalam kehidupan sehari-hari yang mencerminkan pengalaman nilai sila keempat Pancasila adalah, nah ini soal nomor 10 ya. Ini menghakimi begal hingga babak belur. Itu yang merupakan sikap dalam kehidupan sehari-hari yang mencerminkan pengalaman sila keempat Pancasila. Tapi yang ditanya di sini yang bukan ya, yang bukan. Oke, nomor 11, perbedaan merupakan bawaan kodrat manusia dan juga merupakan ciri khas elemen-elemen yang membentuk negara. Konsekuensinya, negara adalah beraneka ragam tetapi satu, mengikatkan diri dalam suatu persatuan yang dilukiskan dalam suatu Seloka Bhinneka Tunggal Ika. Hal ini menunjukkan implementasi nilai-nilai yang terkandung dalam sila ketiga. 12. Kehidupan global memberikan pengaruh terhadap berbagai aspek kehidupan, baik dari segi nilai budaya, teknologi, ataupun perilaku masyarakat. Dengan demikian perlu upaya dari setiap individu untuk menjaga diri agar tidak terjerumus ke pengaruh negatif budaya global. Langkah-langkah dalam mencegah hal tersebut antara lain sebagai berikut. Nanti yang kita silang itu yang salah, yang tidak disilang itu jawaban yang sebenarnya ya. Kecuali bagian C ya, mencintai produk lokal atau dalam negeri. Nomor soal 13. Cermati pernyataan berikut. Rendahnya semangat gotong royong mengikuti kegiatan pertukaran pelajar untuk mempromosikan budaya Indonesia. 3. Senang menggunakan produk dalam negeri. 4. Mengikuti kegiatan pentas budaya di lingkungan rumah. 5. Bangga menggunakan bahasa asing daripada bahasa Indonesia. Pancasila sebagai way of life dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk sebagai pedoman hidup bermasyarakat dalam menghadapi tantangan global. Sesuai dengan beberapa pernyataan di atas, sikap yang sesuai dengan Pancasila yaitu sikap yang sesuai dengan Pancasila yaitu yang D, 2, 3, dan 4. Baik, soal nomor 14. Ani hidup di kota besar. Dalam kehidupan sehari-hari, Ani sering pergi ke mall untuk membeli barang-barang mewah. Suatu ketika, Ani ditangkap polisi karena terbukti mengkonsumsi narkoba. Perilaku yang ditunjukkan Ani merupakan contoh dari sikap konsumerisme. Itu ya, menghambur-hamburkan uang untuk belanja ini belanja itu. Ya, bukan karena kebutuhan tapi karena perlu saja. Ya. 15. Di desa Sukamakmur terdapat 2 orang yang diperlakukan berbeda. Pak Abdi, seorang saudagar yang kenyataannya berlimpah meski terkenal sombong, tetapi tetap disegani oleh masyarakat. Ya. Sedangkan Pak Ali adalah sosok yang sederhana. Pak Ali bekerja sebagai buruh serabutan. Meski sosok Pak Ali baik, tetapi masih banyak masyarakat yang sering mencemoohnya. Perilaku masyarakat ya terhadap kedua orang tersebut menunjukkan kecenderungan kepada sikap apa kira-kira ya. Yang lebih tepat di sini adalah sikap khaufinisme ya, di mana sikap khaufinisme ini sebenarnya adalah sikap atau paham yang terlalu fanatik mencintai negaranya sendiri ya, yang dengan membedakan orang lain ya, itu ya. Nah, sementara di sini si saudagar itu disegani ya, ditakutin atau bisa dalam tanda petik seperti itu ya. Sementara si
Yang satu ini agak diremehkan ya. Khaufinisme itu sikap atau cinta kepada tanah air yang sangat berlebihan. Istilah khaufinisme ini juga bisa merujuk pada kesetiaan ekstrim suatu kelompok. Adanya khaufinisme membuat kelompok yang melakukan kebencian dan permusuhan pada kelompok lain. Berarti boleh disimpulkan bahwa si Pak Ali ini sebenarnya adalah nggak diperhatikan lah ya istilahnya. Bahkan tetap dibenci dan dimusuhin karena dia hanya sebagai buruh serabutan ya, dicemooh gitu. Oke, sekarang nomor 16, gotong royong berasal dari bahasa Jawa, yaitu gotong dan royong. Yang ditanya di sini anak-anak, itu kata gotong itu apa? Nah, silakan dibaca di artikel materi sebelumnya bahwa gotong itu sebenarnya angkat ya. Di sini jawabannya adalah bagian D, mengangkat, yang sudah dibubuhi dengan awalan me ya, meng. Oke, nomor 17. Manfaat dari gotong royong itu apa? Nah, itu yang ditanya ke kita, tapi kita lihat yang kecualinya, yang bukannya ya. B sampai E itu adalah seharusnya itu yang benar, tetapi bagian A itu adalah yang salah, mengeluarkan biaya. Karena kalau gotong royong itu sebenarnya adalah sukarela ya, tanpa hitung-hitung ini dan itu, waktu, uang dan lain sebagainya. Nomor 18 berikut ini termasuk dalam gotong royong kerja bakti. Nah, ini gotong royong kerja bakti itu berarti kerja bersama-sama, berbeda dengan tolong menolong ya. Tapi ini adalah gotong royong kerja bakti. Kerja bakti itu lebih pada kebersihan lingkungan secara bersama-sama sebenarnya ya. Tapi di sini yang lebih tepat adalah membangun jalan ya, membangun jalan, dan misalnya ada lagi di dalam ini memperbaiki saluran air yang mapet dan lain sebagainya. Oke. 19, gotong royong dalam bahasa Minahasa. Apa itu? Itu mapalus ya. Oke, terakhir dari pilihan ganda ini adalah bentuk gotong royong dalam lingkungan sekolah apa? Nah, membagi jadwal piket kelas itu merupakan gotong royong. Kalau mentraktir makan teman itu nggak mungkin. Buang sampah pada tempatnya itu tidak, kecuali kalau kalimatnya mengumpulkan sampah secara bersama-sama dan membuang ke tong sampah. Kalau mengerjakan ulangan harian secara bersama-sama lah, apalagi nggak bisa diterapkan gotong royong dalam hal itu ya anak-anak. Bagian A, mengerjakan tugas individu tapi secara berkelompok. Loh, kok yang pribadi dan dikerjakan secara berkelompok? Tapi kalau kerja kelompok dikerjakan secara berkelompok bersama, yaitu the best ya. Oke, itu aja yang merupakan jawaban dari pilihan ganda 1 sampai 20 soal ya. Saat ini selanjutnya kita akan membahas bagian B, mengerjakan soal esai ya. Ada 5 soal. Kita lihat langsung bagian soal pertama. Sebut dan jelaskan nilai-nilai semangat para pendiri bangsa kita yang dapat diteladani dan relevan pada masa sekarang. Ya, kita langsung aja lihat nilai-nilainya, yakni yang pertama pro patria dan primus patrialis. Apa artinya? Berarti itu mencintai tanah air dan mendahulukan kepentingan tanah air. Yang kedua, nilai jiwa solidaritas dan kesetiakawanan dari semua lapisan masyarakat terhadap perjuangan kemerdekaan. Yang ketiga, jiwa toleran atau tenggang rasa antar agama, antar suku, antar golongan dan antar bangsa. Dan keempat, jiwa tanpa pamrih dan bertanggung jawab dan lain sebagainya ya. Itu masih banyak, ini salah satu atau beberapa saja yang kita lihat di soal ini. Yang kedua, soalnya apa? Jelaskan perubahan naskah Pancasila dalam Piagam Jakarta. Pertama kita akan pikirkan dan lihat sebelumnya mengapa terjadi perubahan terhadap naskah Piagam Jakarta itu. Tentu karena ada kelompok nasionalis yang
ya, yang mengatakan bahwa negara kita ini adalah negara yang beraneka ragam. Ya, pada prosesnya kelima poin yang terdapat dari Piagam Jakarta menuai perdebatan anak-anak ya, terutama poin pertama. Ya, sekali lagi golongan nasionalis menilai bahwa isi Piagam Jakarta kurang mencerminkan keberagaman negara kita. Ya, pendapat tersebut bertentangan dengan pemikiran golongan kaum muslim ya. Pada sidang panitia persiapan kemerdekaan Indonesia PPKI 18 Agustus 1945 dimerumuskan bahwa sila pertama yang ada pada Pancasila akan diubah. Alhasil anak-anakku, poin pertama yang berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Jadi sila ini umum berlaku untuk 6 agama yang ada di Indonesia. Ya, perubahan sila pertama sendiri bertujuan untuk menjaga persatuan bangsa Indonesia agar terhindar dari perpecahan antar kelompok. Ya, oke. Soal nomor 3. Nah, kita diharapkan memberikan contoh penerapan sila kelima ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Apa kira-kira? Langsung saja. Ya, di lingkungan tempat kita ada, berdiam diri, berdomisili, bermain dan lain sebagainya. Ya, di lingkungan masyarakat negara yang umum-umum aja kita lihat ya. Yang pertama, bersikap adil terhadap semua teman di tempat bermain, memberikan bantuan jika ada teman bermain yang kesusahan, menghindari sikap sombong di tempat bermain, menghargai hasil karya teman bermain, saling menghargai sesama teman di tempat bermain. Ini contoh-contoh sederhana untuk anak-anak sekolah ya. Oke, soal nomor 4 adalah sebutkan peluang dan tantangan atau hambatan Pancasila dalam menghadapi kehidupan global. Oke, peluangnya saat di era digital seperti kita sekarang ini, peluang Pancasila dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, khususnya di kalangan kita sebagai pelajar, yaitu dengan bantuan teknologi informasi kita dapat mengkampanyekan nilai-nilai Pancasila ke seantero dunia ini dengan mudah dan cepat tentu ya. Tak hanya itu anak-anak ya, praktik kehidupan kita yang berlandaskan Pancasila juga dapat menjadi inspirasi bagi bangsa-bangsa di dunia. Ya, contohnya Indonesia dikenal dengan bangsa yang sangat beragam. Ada banyak suku, ras, bahasa, dan agama di Indonesia. Namun, di tengah keragaman tersebut, bangsa Indonesia tetap dapat hidup rukun dan damai. Ya, tradisi-tradisi yang menunjukkan persaudaraan, kerukunan, dan kedamaian yang dipegang teguh oleh bangsa Indonesia dapat menjadi bahan kampanye kepada dunia tentang kerukunan dalam kebinekaan yang dapat disebarluaskan melalui teknologi informasi, melalui berbagai bentuk media sosial. Nah, yang menjadi tantangannya apa? Ya, bagi kita sebagai pelajar dalam menerapkan Pancasila pada era ini juga, para pelajar dapat terpengaruh hal-hal buruk di luar yang tidak sesuai dengan Pancasila dan tradisi kita. Ya, karena teknologi informasi pula, hoax dan ujaran kebencian menyebar sangat masif di media sosial. Tak jarang informasi yang kita terima bukan saja tidak benar, tetapi juga sering merugikan. Ya, dengan teknologi informasi pula, ideologi-ideologi yang bertentangan dengan Pancasila dapat menyebar dengan cepat dan tentu berpengaruh terhadap kehidupan berbangsa. Ide-ide yang mengarah kepada radikalisme dan terorisme bertebaran di jagat maya dan dapat mempengaruhi kita. Dengan teknologi informasi, narkoba juga dapat menyebar dengan cepat hingga ke desa dan perkampungan. Ya, itu yang menjadi tantangan dan peluang ya. Yang kelima terakhir, sebutkan berbagai perilaku khas masyarakat Indonesia yang menunjukkan perilaku gotong royong. Nah, gotong royong mengerjakan kegiatan pertanian seperti bertanam dan memanen hasil pertanian. Gotong royong saat memperbaiki rumah, kerja bakti membersihkan lingkungan di desa. Gotong royong membangun jembatan penghubung antar desa dan berbagai perilaku-perilaku lainnya. Oke, sekian dan terima kasih. Semoga soal pembahasan asesmen di bab 1 ini anak-anak bisa paham dengan baik dan
Kalau ada yang kekurangan nanti mungkin karena paling selalu cepat untuk menjawabnya ini, ya saya tanpa melihat lagi materinya, hanya dengan modal wawasan dan pengetahuan. Kalau ada yang kurang tepat jawabannya menurut Anda, nanti silahkan tulis di kolom komentar dan kita akan diskusikan bersama. Terima kasih, selamat juga bagi kita semua untuk mempersiapkan ujian ke depan. Bagi guru-guru PKN juga yang mau ya membantu saya untuk memperbaiki ini, kalau ada yang kurang mohon bantuannya, dan kalau benar semoga bermanfaat bagi Bapak Ibu guru PKN ya. Oke, saudara-saudaraku, jangan lupa terlebih dahulu untuk like, komen, subscribe, dan tentu jangan lupa tekan bel notifikasi, karena nanti di channel Ahamix ini saya akan membahas soal-soal per bab ya, per bab pelajaran PPKN, baik kurikulum Merdeka maupun kurikulum masih 13, kelas 10, 11, 12, dan SMP, SD nantinya semuanya. Ya, terima kasih. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu bagi kita semua.